Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa sekalian? Semoga semuanya baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini dalam video pembelajaran ini kita akan belajar mata kuliah filsafat Islam dengan tema pemikiran Al-Kindi. Apa saja mesti kita tahu kita telah bersama dalam pemikiran Al-Kindi ini? Yang pertama adalah biografi Al-Kindi, yang kedua adalah karya-karyanya khususnya dalam bidang filsafat, dan yang ketiga adalah pemikiran Al-Kindi. Siapa itu Al-Kindi? Al-Kindi bernama lengkap Abu Yusuf Ya'qub bin Ishaq bin As-Sabbah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Al-Ash'ath bin Qais Al-Kindi. Lahir pada 801 Masehi di Kufah, Irak. Wafat sekitar 873 Masehi di Baghdad. Ia berasal dari keluarga bangsawan suku Kindah. Ayahnya adalah seorang gubernur Kufah. Semasa remaja, Al-Kindi belajar di pusat ilmu yang ada di kota Baghdad, yang saat itu berada dalam kekuasaan dinasti Abbasiyah, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Al-Kindi menguasai bahasa Arab, Yunani, Suriah. Di usianya yang dewasa, Al-Kindi melibatkan diri di Bait Al-Hikmah, rumah kebijaksanaan tempat bersemainya para orang-orang bijak yang khususnya para pemikir dan filosof. Apa saja karya-karya Al-Kindi khususnya di bidang filsafat? Karya-karya Al-Kindi di bidang filsafat diantaranya adalah: pertama, Fil Falsafatil Ula, tentang filsafat pertama atau metafisika. Karya ini membahas konsep-konsep dasar filsafat seperti eksistensi, substansi, dan sifat, serta menguraikan pemikiran Aristoteles tentang metafisika dan teologi. Al-Kindi juga membahas tentang Tuhan sebagai sebab pertama, vis causa, yang transenden dan tidak berubah. Fil Aql, tentang akal. Karya ini membahas konsep intelek atau akal menurut Aristoteles dan Neoplatonisme, serta peran akal dalam memahami alam semesta dan proses pengetahuan. Kemudian Fil Hilal Lidaf'il Ahzan, tentang cara menghilangkan kesedihan. Karya filsafat praktis yang menggabungkan logika, etika, dan psikologi. Mirip terapi filsafat tentang bagaimana akal bisa mengatasi penderitaan jiwa. Al-Kindi menekankan bahwa pengetahuan dan akal sehat dapat membantu manusia mengatasi kesedihan. Dan masih banyak lagi karya-karya Al-Kindi yang dapat kita telusuri bersama, khususnya di bidang filsafat. Bagaimana pemikiran Al-Kindi dalam memandang kebenaran dari sisi ilmu pengetahuan? Dalam hubungannya antara filsafat dan agama, Al-Kindi percaya bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama, justru menguatkan wahyu. Menurutnya, kebenaran bersumber dari Tuhan, baik melalui wahyu maupun melalui akal. Filsafat digunakan sebagai alat untuk menjelaskan dan memahami wahyu secara rasional. Baiklah, itulah sesi video pembelajaran kita pada perjumpaan kita kali ini. Di akhir video pembelajaran ini sedikit mengutip kata-kata Al-Kindi yang ditulis oleh Said Hussein Nasr dalam terjemahan bahasa Indonesia. Al-Kindi mengatakan, kita tidak akan malu mengakui kebenaran dan mengambilnya dari sumber manapun ia datang kepada kita. Bahkan jika kebenaran itu dibawa kepada kita oleh generasi yang lebih muda atau orang asing. Bagi mereka yang mencari kebenaran, tidak ada yang lebih bernilai daripada kebenaran itu sendiri. Kebenaran tidak pernah merendahkan mereka yang mencapainya. Baginya adalah penghargaan dan penghormatan. Al-Kindi. Demikian video pembelajaran kita di perjumpaan kali ini. Semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.